sobat-sobat, kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi, episode yang ke-45. Apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes! Salam sehat, salam semangat, tetap optimis. Di episode yang ke-45 ini saya berbagi tentang hidup yang menjadi mukjizat Tuhan. Terinspirasi dari peristiwa dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus hadir pada pesta perkawinan di Kana. Tamu begitu banyak, anggur yang baik sudah disajikan, tapi mengalami kekurangan. Maka Ibu Yesus minta kepada Yesus supaya berbuatlah sesuatu, supaya tuan rumah dan tamu-tamu semua dapat bahagia. Ibu Yesus hanya minta seperti itu. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus memerintahkan para hamba-hamba untuk menuangkan air di tempayan. Setelah itu menyajikannya kepada para tamu. Betapa herannya para tamu ketika menikmati air itu. Ternyata bukan air tawar, tapi air anggur dengan kualitas yang hebat. Bahkan begitu takjub, sang tamu berkata, biasanya yang disajikan terlebih dahulu adalah anggur-anggur yang baik, baru nanti yang belakangan anggur yang kurang baik. Tapi ini anggur yang disajikan di akhir justru yang paling enak. Dalam bahasa kita, Yesus telah melakukan mukjizat. Apa sih sebetulnya arti mukjizat? Walaupun di dalam teks itu tidak ada istilah mukjizat. Mukjizat adalah artikulasi pemaknaan dari sebuah peristiwa yang dilakukan, yaitu peristiwa yang ajaib, yang tidak sesuai dengan hukum alam, sifatnya juga transrasional, susah dijelaskan, melampaui akal budi manusia. Bagaimana air tawar yang dimasukkan di dalam tempayan kemudian disajikan menjadi minuman anggur yang begitu hebat. Maka sifatnya adalah transrasional. Sifatnya juga adalah spektakuler dan tidak lumrah, tidak biasa. Itulah yang disebut mukjizat. Maka ketika Yesus berjalan di atas air, ketika Yesus menyembuhkan orang buta, ketika Yesus membangkitkan orang mati, maka peristiwa-peristiwa itu dipahami sebagai mukjizat. Nah, secara etis teologis, untuk apa Yesus melakukan mukjizat di Kana itu? Ketika sang ibu memintanya supaya ia berbuat sesuatu, maka Yesus merubah air tawar itu menjadi minuman anggur yang berkualitas tinggi. Yesus ingin menyatakan di tengah-tengah kebimbangan manusia,
Yesus memberitakan bahwa dirinya adalah sumber cinta kasih. Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah sumber kehidupan, sumber pengharapan ketika orang menjadi ragu, ketika orang menjadi putus asa, datang kepada Yesus. Memberitakan bahwa inilah sumber kebahagiaan, sumber kebaikan. Yesus juga sumber keselamatan dan sumber kedamaian. Dengan demikian orang dapat melihat kepada siapa kita harus datang ketika kita sedang dalam kebimbangan, kita dalam keraguan-raguan, kita di dalam masalah. Maka sang ibu tepat datang kepada putranya, berbuatlah sesuatu. Di satu sisi Yesus juga sedang mengajarkan kepada kita bahwa hidup orang percaya, hidup yang mengikut Yesus adalah hidup manusia yang dikemudikan, dikendalikan, disetir oleh Roh yang memberi, the Spirit of giving. Yesus mengajarkan bagaimana hidup yang dikemudikan dengan Roh yang memberi, Spirit of giving. Memberi yang terbaik, memberi yang paling lezat, memberi yang paling layak, memberi yang paling bermartabat, memberi yang paling berkualitas. Berbeda pada kebanyakan orang justru memberi yang sisa, memberi yang tidak terpakai, memberi yang tidak baik, memberi yang tidak ia sukai. Maka dilepas pun ia tidak merasa kehilangan apa-apa. Tapi Kristus mengajarkan bagaimana kita memberi yang terbaik. Ada sebuah cerita di sebuah kota di Perancis. Kota tersebut sangat terkenal dengan panen anggur yang hebat, tanahnya yang bagus. Sehingga setiap panen anggur selalu mereka merayakan dengan pesta syukur. Mereka menjamu tamu-tamu dari berbagai kota untuk hadir. Dan mereka menyajikan anggur yang baik. Dan tidak ada seorang pun yang kecewa ketika mereka pulang setelah mereka hadir dalam pesta syukur. Anggurnya begitu jempol, anggurnya begitu berkualitas, anggurnya begitu nikmat sekali. Suatu ketika sang wali kota begitu bangganya dan mengundang tamu-tamu untuk pesta bersama rakyatnya. Mari kita minum anggur dari daerah kita yang paling terkenal. Lalu semua para petani, warga kota diminta untuk biasa mempersembahkan minuman anggur yang paling baik. Lalu sang wali kota karena ingin menjamu tamu secara khusus juga, ia begitu sayang. Lalu berkata kepada ajudannya, untuk bagianku jangan anggur yang kamu tuang, karena begitu sayang kalau itu diberikan untuk tamu-tamu biasa. Aku akan menyajikan untuk tamu-tamu khususku. Lalu sang ajudannya mengikuti perintah sang wali kota. Ia menuangkan air tawar ke dalam tempayan besar. Karena sang wali kota berpikir, toh hanya saya yang menuang air tawar. Anggur kita hebat. Dengan dituang air tawar pun kualitasnya tetap jempol, tetap hebat dan akan mengalahkan produk anggur dari tempat yang lain. Pesta dimulai, minum anggur dimulai dan semua menjadi heran.
Ternyata anggur yang mereka minum rasanya kacau balau. Rasanya tidak seperti pesta-pesta panen raya seperti biasanya. Rasanya mirip sekali seperti air tawar. Wali kota kaget. Dan dia memerintahkan ajudannya, cari tahu, kenapa anggur kita seperti ini? Sang ajudan bertanya pada orang lain, kok anggurnya enggak enak? Kalau dia berkata tadi, tetanggaku bilang ke aku, tidak usah memberi anggur yang terbaik, bisa kita jual dengan harga tinggi, kita campur saja dengan air tawar. Toh nanti anggur-anggur yang lain juga bagus dan kita tidak akan minum air tawar. So, apa yang terjadi, sobat-sobat? Ketika semua orang berpikir mengambil dan tidak memberi anggur yang terbaik, maka mukjizat tidak terjadi. Lalu sang wali kota diberitahu bahwa warga kota semua juga melakukan yang sama dengan sang wali kota. Betapa malunya dia. Nah, berbeda dengan peristiwa Yesus yang memberikan yang terbaik. Itulah sebabnya bagaimana sikap dan tanggung jawab etis teologis gereja sebagai orang beriman kita. Hidup yang selalu bersyukur bahwa kita telah menerima karunia sebagai mukjizat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hidup orang percaya akhirnya digerakkan dan harus menjadi mukjizat Tuhan yang tidak terbatas tersebut. Jadi mukjizat yang Yesus lakukan bukan berarti hanya terjadi pada masa lampau. Tetapi Yesus meminta kita terus, kita pun menjadi mukjizat yang Dia lakukan sampai saat ini. Itulah sebabnya ketika orang kelaparan, ribuan orang menjelang Sabat tidak ada makanan, Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk menjadi mukjizat. Kamu punya berapa? Hanya 5 roti dan 2 ikan, Tuhan. Baik, maka 5 roti dan 2 ikan itu telah menjadi mukjizat untuk memberitakan kuasa Allah. Dan lihat, ketika semua orang dikemudikan dengan spirit of giving, sisa 12 bakul. Iman kita bahwa Tuhan melakukan mukjizat mendorong kita untuk menjadi mukjizat-mukjizat yang Tuhan kerjakan kepada umat manusia sampai saat ini. Supaya mukjizat Tuhan terus berlangsung. Braille telah menjadi mukjizat yang Tuhan berikan kepada orang-orang buta. Jadi berbicara tentang mukjizat jangan punya persepsi bim salabim, abrakadabra, orang buta celik matanya dan bisa melihat. Tapi mukjizat adalah ketika orang buta dapat membaca, dapat menelusuri alam semesta. Dan Braille, Louis Braille telah menciptakan huruf Braille. Orang tidak lagi melihat, membaca, memandang dengan matanya, tetapi orang dapat membaca dengan sentuhan. Inilah mukjizat. Bagaimana orang buta kok bisa membaca? Maka Braille menciptakan mukjizat Tuhan bagi orang buta. Sehingga orang buta dapat membaca, orang buta dapat bermain musik, orang buta dapat menelusuri ilmu-ilmu pengetahuan dan alam semesta. Dan orang buta dapat memahami karya Allah di dalam dunia ini
melalui sentuhan-sentuhan tangan yang diciptakan oleh Braille dengan huruf-huruf Braille tersebut. Itulah mukjizat. Braille telah menjadi mukjizat bagi orang-orang buta sehingga orang buta dapat melihat. Fanny Crosby, orang buta, wanita buta sejak umur 6 hari. Tetapi dalam kebutaannya ia dapat melihat dengan mata dan mengajarkan orang untuk tetap bernyanyi, belajar sejarah, belajar bahasa Inggris, belajar tentang puisi. 8.000 lebih puisi dan himne Kristiani dia ciptakan. Maka Fanny Crosby telah menjadi mukjizat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup manusia, sehingga manusia tidak kehilangan pengharapan, manusia tidak kehilangan damai sejahtera, manusia tidak kehilangan cinta kasih, manusia tidak kehilangan sukacitanya, manusia terus berkarya dalam kebutaannya. Inilah mukjizat. Maka kita terpanggil supaya hidup kita menjadi mukjizat yang Tuhan kerjakan sampai saat ini. Sakius menjadi mukjizat yang memberikan kebahagiaan, kedamaian bagi orang-orang miskin yang tadinya menjadi musuh kehidupan, musuh cinta kasih, musuh orang-orang miskin. Tetapi ia akhirnya percaya kepada Sang Mukjizat sejati, Yesus Kristus, dan dia bersabda, Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Maka Sakeus hidupnya menjadi mukjizat yang Tuhan pakai untuk orang-orang yang kehilangan pengharapan, yang kekurangan makan, yang kekurangan kebahagiaan, yang kekurangan pengharapan, mengalami putus asa. Sakius menjadi mukjizat yang Tuhan pakai. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Maka Saulus pun berkata, siapa engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Maka sekarang hidupnya tidak lagi dipakai oleh senjata-senjata kelaliman sebagai kekuatan setanik untuk memusuhi sesamanya, melainkan hidupnya sekarang dipakai oleh Allah, dipakai oleh Yesus untuk menjadi mukjizatnya. Dan 13 kitab suci ditulisnya, aku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan itulah hidup yang menjadi mukjizat Tuhan. So, sobat-sobat, mari kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan pakai menjadi mukjizat yang Tuhan berikan kepada manusia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam damai, salam mukjizat dari surga. Yes!